Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan dengan Pak Iwan di sini. Alhamdulillah, akhirnya Pak Iwan bisa langsung menyapa semuanya di channel YouTube Pak Iwan ini. Hari ini Pak Iwan mau membahas tentang salah satu kegiatan keagamaan di Indonesia yang memang sudah biasa dilakukan pada setiap tahunnya. Seperti kita tahu, bulan-bulan ini sudah mulai masuk ke dalam bulan Zulhijjah kalau dalam perhitungan kalender Islam. Artinya sebentar lagi umat muslim di Indonesia khususnya itu akan melaksanakan ibadah haji, dan pada ibadah haji tersebut ada ibadah kurban di dalamnya, ya. Jadi pada saat Lebaran nanti atau Idul Adha kurban nanti, biasanya umat muslim di Indonesia itu berbondong-bondong untuk beribadah dan berkurban, ya, dengan hewan, baik itu kambing atau domba ataupun dengan hewan kurban sapi. Nah, itu yang lazim memang dilakukan di Indonesia, ya, atau di kita. Nah, sekarang Pak Iwan mau membahas tentang ibadah kurban nih khususnya. Seperti kita ketahui, karena di kita itu hampir semua pelosok di Indonesia itu melaksanakan ibadah kurban pada saat Hari Raya Idul Adha. Ya, imbasnya kan tentu banyak sekali daging dari hewan kurban yang nantinya akan didistribusikan pada saudara-saudara kita sesama muslim maupun yang non-muslim, itu sebagai sedekah, ya. Itu artinya hewan kurban yang kita potong, kita sembelih, kita kurbankan, lalu nanti dagingnya kita bagikan ke saudara-saudara kita yang kurang mampu. Nah, tapi faktanya pada saat ini hampir semua wilayah itu melaksanakan ibadah kurban. Artinya stok bahan daging itu pada saat itu sangat-sangat melimpah, ya. Artinya insya Allah lah semua kalangan umat muslim di Indonesia rasa-rasanya akan semuanya menerima bagian dari daging kurban yang disembelih itu, ya. Nah, lalu yang selalu menjadi masalah itu adalah karena memang kalau dagingnya sudah pasti itu kan dibagikan kepada yang membutuhkan, ya, pada saudara-saudara kita sesama muslim ataupun yang non muslim juga ada, gitu, ya. Nah, yang jadi masalah itu biasanya banyak potongan-potongan dari hewan kurban yang disembelih, bagian-bagian lainnya itu yang memang jarang sekali terdistribusikan. Contoh itu bagian kepala, bagian kulit, bagian kaki. Nah, itu jarang sekali untuk terdistribusikan secara penuh. Walaupun ada beberapa, kalau di desa-desa, di kampung-kampung semuanya itu, ya. Tapi kalau untuk wilayah-wilayah perkotaan, bagian-bagian tersebut memang jarang sekali untuk didistribusikan. Nah, akhirnya bagaimana? Akhirnya kadang si bagian kepala, kaki, kulit, dan lain-lain itu kan menjadi bagian yang memang tidak terdistribusikan
akhirnya dimanfaatkanlah oleh warga atau warga setempat di sekitar yang menyembelih kurban itu, atau misalkan oleh panitia kurban misalkan. Kadang sampai ditawar-tawarkan siapa yang mau kepala, siapa yang mau kaki, karena memang saking banyaknya hewan yang disembelih untuk kurban ini gitu ya. Nah, biasanya ada beberapa warga atau beberapa panitia nih yang bukan apa artinya mereka mendapat kelebihan kaki gitu ya atau kepala daripada dibuang gitu ya, daripada tidak terdistribusikan, akhirnya dibawalah ke rumah. Nah, yang jadi masalah begitu dibawa ke rumah, biasanya oleh bapak-bapak nih ya, panitia kurban, bapak-bapak bawa kepala kambing, bawa kaki kambing atau kaki sapi atau kepala sapi ke rumah. Nah, datang ke rumah itu si istrinya itu nggak mau bersihin nih karena repot ya. Buat apa katanya, bersihnya susah. Nah, artinya akhirnya si bapak-bapak tersebutlah yang harus membersihkan gitu ya. Jadi ibu-ibunya hanya tinggal masak aja gitu kan. Jadi karena susah mungkin ya mengolahnya, akhirnya ya udah bersihin aja dulu, nanti baru kita masak, mungkin seperti itulah ya. Kalau ibu-ibunya itu seperti itu. Nah, berarti kan di sini ada tuntutan nih buat bapak-bapak yang sering bawa kaki atau bawa kepala, sebisa mungkin dibawa ke rumah itu sudah dalam keadaan bersih gitu ya. Artinya kaki kambingnya, kaki sapinya, kepala kambing, kepala sapinya itu sudah diolah dengan bersih. Nah, yang suka jadi masalah kalau untuk di desa-desa mungkin nggak terlalu masalah, halamannya luas, masih banyak tanah kosong segala macam. Biasanya dibersihkannya dengan cara dibakar ya. Kalau di tanah lapang kita nyalakan api dengan itu segala macam ya, pakai kayu bakar lalu dibakar, mungkin polusinya tidak terlalu mengganggu karena di lapangan atau di kebun atau apa gitu ya, karena mungkin masih di desa seperti itu atau di kampung-kampung masih banyak ruang-ruang kosong, nggak jadi masalah membersihkan kaki atau kepala dengan cara dibakar. Nah, yang jadi masalah itu kalau kita misalkan tinggal di komplek perumahan nih, udah kita nggak punya halaman gitu kan, nah terus harus bakar kaki, harus bakar kepala, kan terbayang ya asapnya seperti apa, baunya seperti apa. Nah, itu yang jadi kendala. Nah, hari ini Pak Iwan mau kasih tips untuk cara membersihkan kaki kambing ya, dengan cara yang lebih simpel, mudah, gampang, kilat ya, nggak lama-lama gitu kan, tapi hasilnya bersih. Nah, itu ya, nggak pakai bakar-bakaran, nggak pakai asap gitu ya, nggak pakai bau-bauan. Jadi no drama-drama lah dalam membersihkan kaki kambingnya itu. Nah, ini sebentar lagi ya, nanti Pak Iwan akan coba berikan cara-caranya bagaimana cara membersihkan kaki kambing dengan tanpa dibakar gitu ya, tanpa dibakar gitu, seperti itu. Oke, untuk mempersingkat ya, mari kita lihat cara yang Pak Iwan sering lakukan dalam membersihkan kaki kambing ya. Oh iya, jangan lupa ini channel baru Pak Iwan, mohon didukung ya. Channel Pak Iwan tolong di subscribe, di share, di like ya. Kalau memang suka dengan videonya, mudah-mudahan bermanfaat buat banyak orang. Sebarkan ke teman-teman atau ke sebentar lagi kurban nih, panitia kurban ya, sebarlah ke teman-teman DKM ya, biar ada pengetahuan tambahan lah ya, gitu, seperti itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat semuanya. Terima kasih, selamat menonton video dari Pak Iwan. Baik semuanya, nah ini kita mulai ya tahapan untuk membersihkan kaki-kaki kambing ini dengan cara yang mudah, simple, dan bersih ya, nggak pakai dibakar, nggak pakai asap, nggak pakai bau-bauan, jadi no drama-drama ya.
Nah, ini ada beberapa kaki kambing yang sudah kita siapkan ya untuk kita proses selanjutnya. Nah, baik semuanya. Nah, untuk tahap yang pertama dalam membersihkan kaki kambing ini, kita harus mempersiapkan tempat ya. Kita bisa pakai panci, kita isi dengan air ya. Lalu kita panaskan airnya sampai nanti airnya mendidih ya. Jadi kita tunggu sampai airnya mendidih. Nah, setelah nanti dirasa airnya cukup mendidih dan panas ya, lalu kita masukkan nih kaki kambing tadi, kita masukkan ke dalam air yang sudah dalam kondisi panas ya. Kita rendam, kita celup-celupkan ya. Lalu kita rendam sampai agak mekar sedikit gitu ya. Karena kena air panas itu ya. Kayak kalau tangan kita kan melepuh ya. Tapi hati-hati ya, ini airnya panas. Jangan sampai tangan kita masuk ke dalam air panas itu ya, bisa melepuh nanti. Nah, seperti ini. Kakinya kita simpan di dalam air panas beberapa saat ya, sampai kira-kira agak lama lah sedikit. Nah, setelah dirasa cukup, nah kita angkat nih kaki-kaki kambing yang tadi kita rendam ya. Kita angkat ya, kita coba taruh di tempat lain, kita tiriskan dulu ya, biar nggak terlalu panas pada saat kita pegang. Nah, ini seperti ini. Lalu setelah itu, nah barulah si kaki kambing yang tadi kita sudah rendam dengan air panas itu, kita cabut bulu-bulunya menggunakan tangan. Ya, terlebih dahulu bulu-bulu yang kasarnya, yang lebatnya itu kita cabutin pakai tangan seperti ini ya. Nah, kenapa harus pakai tangan dulu? Karena kalau langsung pakai alat, pakai pisau atau sendok ya, ada beberapa yang mempraktekkan seperti itu. Nah, itu agak susah biasanya ya. Jadi kita cabutin dulu pakai tangan aja seperti ini ya. Nah, nanti setelah bulu-bulunya habis kita cabut ya. Kita cabut, barulah nanti terakhir kita bersihkan pakai alat bantu ya, bisa pakai pisau atau pakai sendok ya. Nah, ini seperti ini kan sudah mulai habis nih bulu-bulunya ya, kita cabutin seperti tadi. Nah, ini juga kuku-kukunya kalau sudah direndam pakai air panas itu gampang, kita tinggal potek, kita tinggal lepas juga, nanti dia lepas sendiri. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan tentunya belum bersih sempurna. Artinya masih ada bulu-bulu yang kecil yang menempel di situ. Nah, barulah bulu-bulu yang kecilnya itu baru kita bersihkan menggunakan pisau kecil. Kita gosok-gosok menggunakan pisau yang kecil atau bisa juga menggunakan sendok ya. Bisa. Nah, kita gosok-gosok terus sampai bersih, sampai semuanya bersih. Nah, caranya seperti itu. Cukup mudah ya. Cukup mudah untuk membersihkannya. Nah, ini sampai bersih semuanya. Nah, ini hasil akhir dari pembersihan kaki kambing dengan cara direndam pakai air panas ya. Seperti ini hasilnya.